ambil bagian dalam membangun generasi Qurani dengan ikutan program-program di bawah ini. Insya Allah pahalanya terus mengalir loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Insya Allah sehat ya. Nah, di video kali ini insya Allah kita akan membahas bagaimana cara menanam tauge di dalam botol air mineral ya, di dalam botol air mineral. Dan ini hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat ya adik-adik ya. Maksimal 2-3 hari insya Allah sudah bisa dipanen dan langsung bisa dimasak. Ya, tentunya dengan dibuat menu kesukaan kalian. Kalau Ustadz sendiri sukanya dibuat menjadi bakwan adik-adik, karena Ustadz suka sekali dengan gorengan. Namun adik-adik mungkin ada kesukaan lainnya, bisa dibuat seperti ketoprak, gado-gado, atau laksa misalkan, ya tergantung selera adik-adik masing-masing. Nah, pada sesi menanam tauge ini bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama yaitu botol air mineral. Nah, botol air mineral ini diberi lubang untuk masuknya udara, keluar masuknya udara dan juga air. Ya, diberi lubangnya pada dasarnya bebas ya adik-adik ya, sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Namun usahakan supaya jangan terlalu besar supaya nanti kacang hijaunya tidak keluar. Ya, kalau Ustadz memberi lubang ya di sini ya. Sini, kemudian di sini ada, di sini 2, di sini, kemudian Ustadz beri lubang juga di sini, ya, nah, dan di bawahnya Ustadz juga beri lubang, ya, di bawah bagian bawah. Tapi di sini enggak ya, nggak usah di sini nggak usah. Nah, tutupnya juga kita biarkan, tidak perlu diberi lubang, ya. Kemudian kita membutuhkan 70 gram kacang hijau maksimal ya. Untuk ukuran botol seperti ini maksimalnya 70 gram kacang hijau. Ya, kacang hijau ini ya bisa didapatkan di tukang-tukang sayur atau di warung-warung terdekat. Insya Allah mudah untuk mendapatkannya adik-adik ya. Nah, ini maksimal 70 gram. Jangan lebih. Kenapa? Kalau lebih khawatir terlalu penuh nanti jadinya tidak maksimal. Kemudian kita membutuhkan mangkok plastik ya atau wadah berisi air. Ya, yang berisi air kita isi dengan air dan kacang hijaunya ini langkah-langkahnya langsung saja. Yang pertama kacang hijaunya ini direndam ke dalam air. Nah, ini saya sudah pisahkan yang direndam ke dalam air ya, dengan durasi kurang lebih sekitar 30 menit insya Allah cukup ya. Nah, kemudian adik-adik cek ya, adik-adik cek di sini apakah ada yang kacang hijaunya pada saat direndam itu ada yang mengambang apa enggak. Kalau misalkan ada yang mengambang maka pisahkan antara yang mengambang dengan yang tenggelam. Ya, dipisahkan antara yang mengambang dengan yang tenggelam. Karena yang mengambang ini kemungkinan besar sudah tidak bisa tumbuh lagi, sedangkan yang akan kita gunakan adalah kacang hijau yang tenggelam. Nah, di sini saya sudah memisahkan kacang hijau yang mengambang sehingga tersisa kacang hijau yang tenggelam adik-adik. Ya, dan sini saya sudah merendam selama 30 menit. Kemudian langkah berikutnya adalah kita masukkan kacang hijaunya ini ke dalam botol ya, tanpa air, tentunya tanpa air. Nah, air bekas rendaman kacang hijau ini adik-adik bisa dipakai untuk menyiram tanaman-tanaman, bisa tanaman-tanaman yang proyek-proyek sebelumnya ya, proyek hidroponik sebelumnya seperti bawang ya, atau misalnya toge, atau misalnya adik-adik punya tanaman di rumah, tanaman bunga misalkan ya. Nah, itu bisa. Namun kalau bisa disimpannya di tempat yang benar-benar memang bagus ya. Supaya apa? Supaya tidak ada pengendapan dan tidak mengenang di situ sehingga menyebabkan adanya sarang atau jentik-jentik nyamuk ya. Karena nyamuk itu suka sekali tempat-tempat yang dimana air tergenang adik-adik. Nah, kalau misalkan nanti ada nyamuk, maka potensi untuk terkena penyakit demam berdarah ya DBD itu tinggi. Maka dari itu kita juga belajar hidup sehat ya adik-adik ya. Selain makan makanan sehat, kita juga belajar pola hidup sehat. Nah, di sini Ustadz menggunakan gelas yang ujungnya ada seperti ini ya, untuk memudahkan memasukkannya. Sebenarnya nggak menggunakan juga nggak apa-apa, yang penting bisa dimasukkan ke dalam botol air mineral ini.
ya. Nah, di sini kita masukkan. Ya. Ya, setelah masuk semuanya seperti ini ya, sudah habis tuh yang sudah direndam tadi. Nah, kita tutup. Kemudian silakan adik-adik simpan di tempat yang aman ya. Dan dikenai sinar matahari, cuman jangan terlalu sering ya, jangan terlalu bentar. Ya bagus matahari pagi, setelah itu matahari siang, kalau bisa jangan terlalu banyak ya. Kemudian untuk langkah-langkah perawatannya ya, setiap 4 sampai 5 jam sekali ya, atau 6 jam sekali juga nggak apa-apa. Nah, itu adik-adik disiram air ya. Gimana cara mengairinya? Bukan disiram seperti ini ya, tapi ini ada air di baskom ya. Taruh air, kemudian ini dicelupkan seperti ini ya, diputar-putar aja. Nanti airnya otomatis dia akan masuk ya dari lubang-lubang yang tadi sudah kita buat. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan ya adik-adik ya. Setelah masuk semua ya, dan ini sudah diairi juga ya, maka langkah selanjutnya adalah kita endapkan kacang hijau yang sudah ada di botol aqua ini ya ke plastik ya. Kita masukkan ke plastik hitam ya, yang dia supaya tidak terkena cahaya matahari ya. Lalu kita tutup rapat-rapat. Kita tutup rapat-rapat plastiknya seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam suatu wadah atau tempat di mana ia benar-benar tidak bisa tembus cahaya, dan kalau perlu kedap udara ya. Nah, saya menggunakan panci misalkan ya. Insya Allah panci ini cukup untuk wadah penyimpanan. Kita taruh di sini ya, kita taruh di sini. Nah, kemudian kita tutup ya, dan biarkan selama 1 hari ya, biarkan selama 1 hari ya. Kemudian besok dapat dilihat lagi hasilnya ya. Kemudian dilakukan penyiraman seperti yang petunjuk yang saya berikan tadi ya. Hanya diputar-putar saja ke dalam ember atau baskom berisi air ya, selama 4 sampai 5 jam. Insya Allah perawatannya mudah. Dalam 2 atau 3 hari tauge sudah dapat kita panen. Untuk video panennya insya Allah menyusul ya. Baik, kalau begitu cukup sampai di sini.
Ustaz mohon izin pamit kalau misalkan ada yang salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.